seperti ini, silahkan datang ke KJRI tanpa janji temu, tidak masalah. Oh, berarti tanpa janji temu bisa? Ya, sampaikan dengan menggunakan, Pak, saya mau pulang, tiketnya ini, exitnya ini, urgent, udah pasti datang diberikan. Oh, berarti ada syarat exit sama tiket? Tiketnya lah, terus buktinya dia mau pulang apa? Kan exit gitu. Oke. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mau ke KJRI untuk memperpanjang paspor ibu yang kemarin gagal terbang ya. Ibu yang kemarin gagal terbang, kita akan perpanjang 1 tahun. Nanti kita akan tanya-tanya di KJRI bagaimana sih sebenarnya prosedur bagi teman-teman kita yang sudah mati paspornya dan ingin pulang. Ini kan sudah mati dari 2011, teman-teman. Paspor ini sudah mati dari 2011 dan sekarang sudah 2021. Oleh majikannya itu, ini hanya diperpanjang di sistem Jawazat, sementara ini nggak diperpanjang. Sebenarnya itu sudah kita informasikan ya di sebelum-sebelumnya itu, karena dulu ada pernah yang gagal terbang juga gara-gara paspornya ini yang belum diperpanjang. Nah, jadi buat teman-teman, kalau ada majikan yang ngeyel, yang ngotot, tunjukkanlah video kita kemarin itu yang ibu-ibu yang gagal terbang itu. Nah, biar mereka tahu bahwa yang harus diperpanjang paspor itu bukan di sistem Jawazat, bukan di sistem imigrasi Saudi, tapi di sistem imigrasi pemerintah kita. Karena konter nanti akan menolak kalau paspor fisiknya ini, yang ini tidak diperpanjang. Nah, sekarang pagi-pagi nih sebenarnya masih ngantuk, tapi kasihan si ibu karena di rumah juga mau dikasih makan nggak mau makan, teman-teman, karena katanya pengen pulang. Saya nggak mau makan, saya pengen pulang gitu. Repot juga kalau ada orang tua begitu tuh. Nah, sekarang kita sudah dekat nih, ini kantor KJRI kita. Ini daerah rehab ya, Sir? Yep. Di daerah rehab Jeddah. Di sini kalau kalian lapar ngurus-ngurus sesuatu, di sini ada toko Indo, ada restoran Indonesia lengkap. Biar teman-teman semua pada tahu, kita langsung ya tanya ke Pak Konsul imigrasinya nih, gimana caranya yang sebenarnya nih buat perpanjang paspor. Iyalah, ketemu konsul imigrasi, ketemu ajudannya dulu ya. Ini ajudan kerennya guys. Harus ada ketemu ajudannya dulu. Sayangnya ajudannya jomblo guys. Di sini jomblo kan? Aneh asli jomblo. Di Indonesia juga? Iya. Serius? Ini dilihat loh. Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waduh. Ceritanya gimana ceritanya? Ntar dulu. Maaf mengganggu nih Pak. Iya. Sibuk kan nih Pak? Enggak. Gimana? Masya Allah. Masya Allah. Baru sekarang saya lihat pakai peci nih Pak. Oh, hari ini kan tadi upacara kita. Oh, Masya Allah, dalam rangka. Ya? Masya Allah. Gini Pak, jadi saya punya ini nih Pak. Ya, punya kasus tadi kemarin. Ada orang mau pulang dari Madinah, beliau ikut kereta. Nah, beliau ini ternyata di bandara ditolak gara-gara paspornya tahun 2011 udah mati, expired. Sementara final exitnya tanggal 17 ini udah harus keluar dari Saudi. Sebenarnya gimana sih Pak untuk perpanjangan paspor yang seperti ini, yang 1 tahun? Kalau teman-teman pengen pulang exit, cara mendaftarnya gimana? Apakah harus pakai janji temu? Begini, kalau yang ini kan sifatnya urgent. Kemudian ini di masa pandemi ini ada kebijakan bahwa paspor dalam rangka kembali ke Indonesia itu bisa diperpanjang. Kalau dulu kan tidak bisa diperpanjang, sekarang bisa diperpanjang secara manual dan kemudian dilaporkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Jadi pada prinsipnya sebenarnya ini diberikan dalam rangka pada saat pandemik ini saja. Namun sebaiknya ini kan paspor udah sampai 2011 ini ya sebenarnya harusnya dilakukan penggantian dulu, majikannya harus mengganti dulu. Nah, tapi kan karena kondisi ya paspornya ada di majikan yang mungkin tidak dibawa sama teman-teman kita, jadi dia tidak bisa lihat. Jadi kan selalu saya ingatkan tuh di media itu bahwa
harus dilakukan penggantian paspor manakala paspornya habis berlaku. Seperti itu. Nah, seperti ini dulu itu Jawazat dari sini langsung main terbangkan saja. Cuma dengan koordinasi dengan kita, banyaknya permasalahan majikan main pulangkan saja, kita berkoordinasi dan sampaikan bahwa kalau masih berlakunya ini habis itu tidak bisa diterbangkan walaupun memiliki exit dokumennya, itu seperti itu. Karena di airline kan juga dicek, tidak akan mau mengeluarkan boarding pass. Bener. Ini mati masalahnya. Kan airline juga kena memberangkatkan penumpang dengan dokumen yang tidak berlaku, kan tidak boleh. Ditambah lagi juga Jawa tidak mau. Makanya kan ini solusinya kalau pulang itu ada dua pilihan, mau ini diperpanjang secara manual atau membuat SPLP. Oh gitu. Kalau ini kayak kurang tahu, ini mungkin resmi apa gimana, saya kurang tahu Pak. Tapi kayaknya ini orang resmi tapi nyampe sini nggak dibikinkan igoma sampai paspornya mati. Pokoknya beliau datang dari 2008. Nah, kesalahan majikannya itu Pak di sini. Beliau majikannya sudah perpanjang paspor sih sebenarnya kalau di sistem imigrasi Jawazat sini. Nah, ini kan sistemnya Jawazat. Iya. Siapapun juga bisa lah kalau majikannya memperpanjang, tapi kan nyatanya kan tidak diperpanjang. Itu hanya akal-akalan saja supaya bisa mengeluarkan izin exit permit kan ini. Iya. Ini mana nih? Mana igamahnya ini nomornya? Rogum igamah ini kan ada nih, siapa nih? Ini ada igamahnya. Nomor ikomahnya kan ada ini. Iya. Cuma kan paspor main paspornya bener 2018. Apa bikin masa paspor dari bulan Agustus 2018 di ini. Iya. Taksiro visanya kan. Kalau di sini sudah hidup, jadi masa berlakunya tanggal 13 bulan 8 2022. Ini paspor. Ya, itu kan masa sistem berlaku Jawazat. paspor di sistem diketik sendiri aja. Berarti yang benar teman-teman kalau mau pulang lihat paspornya ini. Jangan lihat ini nggak akan berlaku di mana? Nggak akan berlaku di airline. Oke. Kan airline akan melihat ini. Kemudian di Jawazat kalau airline keluarkanlah tiketnya, keluarkan boarding passnya. Sampai di Jawazat mana nih? Sistemnya iya, tapi ini kan aslinya nggak kayak gitu. Dikira nanti pemalsuan lah. Di masa pandemi sebenarnya banyak itu Pak. Sekarang permasalahan teman-teman kita itu. Ya, makanya kita selalu sampaikan jika ingin pulang cek dulu paspornya, dan kalau kan seharusnya memang kedatang ke kita hak-haknya sudah dibayarkan atau belum. Itu makanya kita yang seperti ini silahkan datang ke KJRI tanpa janji temu, tidak masalah. Oh, berarti tanpa janji temu bisa? Ya, sampaikan dengan menggunakan Pak saya mau pulang, tiketnya ini, exitnya ini, urgent, udah pasti datang diberikan. Oh, berarti ada syarat exit sama tiket? Tiketnya lah, terus buktinya dia mau pulang apa? Kan exit gitu. Oke. Seperti itu. Jadi syarat untuk perpanjang 1 tahun teman-teman bisa dengar sendiri barusan bahwa harus membawa bukti exit dan tiket. Kemudian paspor aslinya dibawa. Oke. Paspor aslinya dibawa, dan kami akan memberikan kami akan interview karena ini ya sudah kita kan terbatas dengan masalah ini. Kemudian sebisa mungkin datang ke KJRI sama majikannya. Kita akan proses kalau teman-teman semuanya tanggung jawab majikan mau pulang kan harus diantar ke sini, bertanya gitu loh. Tapi kan kalau misalnya kemarin kan kita ada di di Madinah juga, bisa konsultasikan ke kita harusnya. Oh. Berarti kemarin ada pembuatan paspor apa? Ada di Madinah. Oh, ini yang saya perpanjang banyak, ini ada 40 orang. Itu langsung jadi di Madinah? Enggak, kita proses kan, kita masukkan ke sistem dulu. Oh. Tapi kalau ada urgent ini ya tunggulah. Kalau di sana kan kita sistemnya ada di KJRI, jadi kita kumpulkan, kemudian kita kirim ke sana. Tapi kalau pengen yang Pak saya urgent tanggal sekian, silahkan ambil di KJRI, nggak apa-apa. Oh, berarti kalau untuk yang di luar kota Jeddah nanti cuma diambil data-datanya Pak, iya. Kemudian dikirim lewat Samsa atau lewat itu, Samsa atau lewat NTC, diantar ke rumah atau diambil di kantor Samsa terdekat. Biaya juga murah kok. Kalau extension untuk jadwal ke depan Pak, untuk jadwal ke depan kira-kira Hamis Musid kita. Hamis Musid. Iya. Kira-kira rencana bulan apa itu? Bulan ini, di akhir bulan ini. Kita lagi menunggu persetujuan dari Kementerian Luar Negeri sini dalam hal ini
Wizaratul Kharijiyah. Kharijiyah. Oh, Kharijiyah. Nah, kalau Dakhiliyah kan Kementerian Dalam Negeri. Oke. Ya, seperti itu. Untuk biaya Pak, perpanjangan yang seperti ini berapa? Gratis. Oh, untuk perpanjang 1 tahun gratis? Gratis. Oh, cuman untuk yang perpanjang 5 tahun itu, pergantian paspor itu, Iya. itu biaya 100 Rial. Tapi kalau dia hilang, rusak, nah itu ada biaya beban atau biaya denda. Kawan-kawan semuanya, lihat dulu kan saya selalu simpan paspor, lihat masa berlaku paspor, jangan sampai habis berlaku. Kalau seperti ini kan sampai 2011 tidak pernah ganti, tidak pernah lapor juga ini. Teman-teman tidak usah khawatir takut ke KJRI, sampaikan saja, tidak akan dimarah-marahin, tidak akan tapi minta datang Pak, sampaikan saja apa adanya gitu. Masih banyak yang belum paham Pak, perpanjangan paspor yang untuk pergantian paspor baru itu apa saja syaratnya Pak, bisa diulang mungkin? Untuk penggantian paspor yang 5 tahun itu kan paspornya kan habis berlaku, misalnya kalau bisa sebelum habis berlaku, misalnya 3 bulan sebelum habis, paling tidak 1 bulan sebelumnya atau 6 bulan sebelumnya itu harus ganti paspor. Itu satu syaratnya, bawa paspor asli, dikopi rangkap 3, kemudian igamahnya dikopi rangkap 3, ID kafilnya atau surat dari syarikah kalau dia di syarikah. Kemudian kalau ada bekerja di kafil, minta tolong kafilnya dibawa. Kalau kafilnya tidak bisa atau segala macam, ada wakilnya, memberikan wakil, ada suratnya. Seperti itu. Kita permudah. Kenapa kita sampaikan seperti itu? Biar hak-haknya teman-teman semuanya, PMI semuanya itu bisa kita cross check, benar nggak gajinya, betul nggak gajinya berapa. Kalau toh pengen naik gaji ya disampaikan di sini. Betul. Kan seperti itu. Jangan nanti kan nanti majikannya nggak mau naikin gaji ya. Kita kan harus ada kesepakatan itu juga kan. Dalam artian ada dari KJRI mengetahui terus posisinya di mana. Suatu waktu ada sesuatu hal, kita bisa kontak, kita bisa telepon seperti itu. Karena di sini kan menyampaikan data tersimpan semuanya. Oke. Baik, siap. Ada pesan-pesan lain Pak untuk teman-teman kita yang mungkin saat ini ingin memperpanjang paspor atau paspornya sudah mati? Ada beberapa hal yang kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebisa mungkin memiliki dokumen paspor itu disimpan oleh teman sendiri. Kalau toh diminta majikan, minta tanda terimanya. Kan kamu nyerahkan ini dokumen negara, bukan dokumennya sampean gitu kan. Nah, kalau majikan minta tolong tanda terima, faturoh lah atau kwitansi faturoh. Minta tanda terimanya, oh dimajikan. Nanti jadi biar tahu, oh nih kan kita tidak tahu nasib kita sendiri bagaimana segala. Terus paspornya itu ada disimpan di digital, di foto, atau yang kalau paling nggak di fotokopi disimpan. Itu yang pertama. Yang kedua, disimpan paspornya di tempat yang aman dan mudah diingat. Jangan pula disimpan yang susah-susah diingat. Disimpan paspornya, simpan sendiri. Kalau titip majikan tadi ya ada tanda terimanya. Yang ketiga, selalu ingat masa berlaku paspornya habisnya kapan dan ingatkan majikan atau ingatkan syarikah, paspor saya habis berlaku, minta tolong untuk saya dilakukan pembaharuan, dalam arti penggantian paspor yang lama diganti yang baru. Itu seperti itu. Harus diingat seperti itu ya. Ingatkan majikan juga, ingatkan juga syarikahnya. Nah, itu yang harus seperti ini ya. Siap. Yang lain ya jaga kesehatan, kemudian semangat bekerja, jangan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan pemerintah Saudi. Jalankan protokol kesehatan yang sesuai, seperti jaga jarak. Kemudian kalau pergi, teman-teman yang belum vaksin, mohon untuk meminta kepada kafilnya atau meminta kepada syarikahnya untuk dilakukan vaksin. 2 dosis ya. Demikian. Terima kasih banyak ini Pak informasinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan insya Allah teman-teman nggak ragu-ragu lagi kalau ingin memperpanjang paspor, karena sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kita baik di TikToknya Pak Zaini sudah dijelaskan banyak ya mengenai persyaratan, cuman mungkin teman-teman banyak yang nggak melihat informasi itu, sehingga kayak ini aja kemarin kekeh Pak majikannya bahwa dengan ini cukup.
dengan perpanjangan paspor ini sudah cukup, katanya ini sudah diperpanjang di Jawazat. Nah, kita sampaikan bahwa ini kan di Jawazat sini, sementara paspor itu kan kewenangannya pemerintah Indonesia, betul Iya, nggak? betul. Jadi harus, kalau itu kan masa berlakunya ini kan cuma di entry saja. Sebenarnya kalau majikannya jujur, ini nggak akan keluar exit. Karena di sistem ini kan sistem komputer. Ya dia melihatkan berdasarkan data di komputer, tapi faktanya kan tidak lihat. Akhirnya sampai di Jawa sana, mana nih Min? Iya. Ya kan pasti. Iya, benar. Ditolak tuh. Ditolak. Nah, setelah ditolak, ini majikannya mau ngangkat telepon nggak ini? Ngangkat, tapi pas ini dimatiin, cuman udah ngubah tiketnya aja. Sudah ngubah mau berkenan? Iya, untuk minta uang PCR dan lain-lain, beliau nggak mau ngangkat. Nah ini kan teman-teman sendiri yang itu ya, mau sekiranya teman-teman semuanya aware dengan seperti ini. Kami terbuka kok, tapi juga untuk kegiatan tengah malam kita juga tidak bisa memperpanjang di hari kerja gitu. Tidak bisa secara itu kan kesisteman kita harus laporkan juga. Jadi supaya tidak tidak terjadi kejadian seperti ini, jangan percaya di sistem sudah, tapi faktanya kan belum. Nah nanti kalau ini hari ini kita selesaikan hari ini, jadi bisa pulang. Dan ini nggak lama pengerjaan, Pak? Nggak lama. Kalau urgent langsung saya klik. Tapi kalau misalnya datang ini ya kita sampaikan jauh-jauh hari, sampaikan tinggal pulang. Kalau ini kan harus nunggu. Kita nggak lama kok. Okay. Kalau kita kan tetap prosesnya 3 hari kerja semuanya. Cuma kalau sudah ada tiketnya Pak, saya sampaikan aja. Hari ini kita kerjakan ekspres, karena kan kita jangan mengganggu antrian. Yang lain juga banyak masalahnya antrian itu. Cuma kalau sudah ada bukti tiketnya, kapan pulangnya, kita akan prioritaskan lah. Kita tidak akan menunda-nunda karena kan kita juga di sini nih teman-teman semuanya, kita bisa lihat kan ini berapa banyak ini antriannya yang di saya semuanya. Ini hari ini saya harus cek juga perpanjangannya. Sistemnya juga harus banyak. Hari ini ada berapa ini? Ada 16. Jadi untuk pembuatan paspor, Pak? 16 ya. Masya Allah. 16 ya, yang mau berangkat hari apa kalau nggak salah tanggal 19. Informasi pertanyaan silahkan direct langsung ke saya di akun TikTok juga silahkan. Di apa Pak akun TikToknya? Nama saya Azaini2626. Azaini2626. Untuk call center KJRI? Call center KJRI silahkan bertanya ke call center KJRI ke 050 360 9667. Silahkan bertanya, silahkan untuk mengadu, ada persoalan, ada pertanyaan, insya Allah diterima, dijawab dengan segera dan ditindaklanjuti dengan segera. Jika dalam 1 kali 24 jam tidak ada jawaban atau tidak ada respon, kami akan memberikan reward kepada yang mengadu atau yang bertanya. Terima kasih. Berarti Azaini 2626. Beliau sudah pakai TikTok, teman-teman, untuk melayani teman-teman semua. Pertanyaan-pertanyaan silahkan langsung kalau kamu mau ini ke beliau, dan jangan lupa di follow ya. Bukan di subscribe. Ya. Silakan. Saya terbuka semuanya. Iya, Masya Allah. Semuanya, Oke, siap. Makasih banyak nih Pak. Oke. Terima kasih Mas Yan. Ya. Oke, teman-teman. Merdeka. Oke, buat teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jadi cukup jelas buat penjelasan daripada beliau. Dan apabila ada majikan yang tidak percaya bahwa sistem perpanjangan paspor itu harus datang ke KJRI, kalian tunjukkan saja video ini agar majikan kalian paham. Oke teman-teman, itu saja mungkin video dari saya. Semoga selalu dijauhkan daripada COVID-19 dan semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.